Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang mana dulu cukup terkenal dengan ajarannya, yaitu Manunggaling Kaula Gusti, Syekh Siti Jenar. Beliau memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husain, yang mana masih memiliki garis keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dewasa, ia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan pada saat ia dakwah di Caruban, ia mendapat julukan Syekh Siti Jenar. Dikutip dari beberapa sumber, ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial yaitu terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta berlakunya syariat. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, apa yang disebut dengan kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat dan hakikat, sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Songo hanya diberi kewenangan mengajar syahadat dan tauhid. Menurut Syekh Siti Jenar, justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Syekh Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Pemikiran Syekh Siti Jenar soal menyatunya hamba dengan Tuhan dinilai banyak kalangan tidak tepat. Ajaran Syekh Siti Jenar ini pun terungkap para wali dan sejumlah tokoh Islam saat menggelar pertemuan di Istana Argapura. Ia pun berkata, menyembah Allah dengan bersujud beserta rukunya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian, hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Begitu dia berkata. Saat itu juga para wali meminta Syekh Siti Jenar untuk bertaubat. Syekh Siti Jenar dianggap menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya dan bahkan menjawab dengan tegas, biar jauh tapi benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Proses peradilan agung terhadap Syekh Siti Jenar berlanjut dan dilaksanakan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang letaknya tak jauh dari Keraton Kesepuhan Cirebon sekarang. Dalam peradilan itu, Sunan Gunung Jati bertindak sebagai hakim dan Sunan Kudus bertindak sebagai jaksa. Dari sisi agama Islam, Wali Songo yang menopang kekuasaan Demak Bintoro khawatir ajaran ini akan terus berkembang sehingga menyebarkan kesesatan di kalangan umat. Para wali pun merencanakan satu tindakan bagi Syekh Siti Jenar, yaitu harus segera menghadap Demak Bintoro. Namun, pengiriman utusan Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat ternyata tak cukup untuk dapat membuat Syekh Siti Jenar memenuhi panggilan. Hingga konon akhirnya para wali Songo datang ke desa di mana perguruan Syekh Siti Jenar berada. Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati dengan sanksi yang diberikan berupa penikaman keris di tubuh Syekh Siti Jenar. Sunan Kuduslah yang menikam Syekh Siti Jenar dengan keris kaki Kantanaga. Namun, ada perbedaan versi yang mana setelah dihukum mati, jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi seekor anjing. Namun ada pula versi di mana Syekh Siti Jenar setelah dihukumi mati, darahnya berbau harum. Ada juga yang mengatakan bahwa ruh Syekh Siti Jenar diangkat oleh para malaikat. Namun ada pula versi di mana para wali membebaskan Syekh Siti Jenar dan menyuruhnya mengasingkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.